sikap Prabowo dan kelompoknya pasca pembagian selebaran ini ya, Ahtung. Mereka menuding kami mahasiswa pertama berupaya menggagalkan pemilu. Itu yang kemudian membuat kami mahasiswa tersakiti ya. Itu yang membuat kami mahasiswa miris di alam demokrasi hari ini. Harusnya siapapun yang kemudian membaca dan tahu selebaran ini, harusnya mereka lihat isinya. Dan sampai dengan hari ini kami masih meyakini bahwa isi dari selebaran Ahtung ini adalah kebenaran yang kami himpun dari berbagai macam media nasional tentunya. Lalu kemudian kami juga mengecam keras ya tindakan atau upaya kriminalisasi, intimidasi terhadap mahasiswa yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan soal pelanggaran HAM. Kenapa kemudian kita bersikeras bahwa kita meyakini bahwa ini adalah benar, lalu kita menolak bahwa apa yang dikatakan orang-orang isu pelanggaran HAM ini adalah komoditas politik, karena isu pelanggaran HAM ini dijalankan rutin di setiap hari Kamis, dijalankan sudah bertahun-tahun di negeri ini oleh keluarga korban, oleh mahasiswa. Tapi ya inilah momentum kemudian hari ini tersorot begitu ya, momentum hari ini ramai diperbincangkan, ya itu lagi-lagi momentum. Tapi kalau kemudian ada argumentasi bahwa pelanggaran HAM adalah isu komoditas politik, itu jelas keliru. Nah, jadi ada beberapa poin, dan kemudian ketika siapapun tidak sepakat, khususnya kelompok Prabowo ya, yang tertuju bicara pelanggaran HAM, kami membuka ruang. Mahasiswa membuka ruang untuk berdiskusi soal pelanggaran HAM masa lalu dengan Prabowo langsung. Karena lagi-lagi kami tegaskan, kami meyakini bahwa apa yang ada di dalam selebaran ini yang kami himpun dari berbagai macam media nasional tentunya, kami yakini ini adalah kebenaran. Dan keyakinan itu juga ditopang dengan statement yang diklaim Budiman Sujatmiko yang ngobrol dengan Prabowo, bahwa Prabowo mengiyakan dia menculik aktivis mahasiswa, tapi dia tidak tahu kenapa mahasiswa itu tidak pulang sampai di rumah. Nah ini kemudian yang menurut kita nggak masuk akal ya, sekelas Danjen Kopassus waktu itu yang memimpin aksi operasi khusus penculikan, dia mengakui dia menculik beberapa aktivis, lalu dia tidak tahu kenapa aktivis itu tidak sampai ke rumah. Kami siap berdebat ya, kami siap berdebat, berdiskusi. Yuk kita diskusikan soal pelanggaran HAM masa lalu, yuk kita diskusikan soal peristiwa-peristiwa kelam masa lalu. Lalu kemudian kalau bicara TKN Prabowo hari ini melaporkan aksi pembagian selebaran ini, justru itu sangat kita sayangkan dan kita menganggap itu merusak nilai-nilai demokrasi yang ada di negeri ini. Kalau memang tidak mau dijadikan komoditas politik, akui saja begitu. Cuma kan dia mengakui baru setengah-setengah. Ya saya menculik, tapi saya tidak tahu kenapa mahasiswa itu hilang. Artinya kami masih meyakini bahwa selebaran ini benar yang kita himpun, dan ini bukan statement kita pribadi. Ini ada dari Kompas isinya, lalu kemudian ada dari Tempo. Kalau memang tidak suka, tidak senang, ya somasi medianya, begitulah kira-kira. Kalau kita solidaritas mahasiswa hari ini berprinsip apa yang menancap padamu berdarah padaku ya. Dia misalnya melaporkan salah satu mahasiswa, oh tentu 899 kampus siap bersolidaritas. Misalnya teman kita di Sulawesi ada yang dilaporkan atau ada yang ditangkap, karena ini jelas itu bukan luka mereka saja, itu menjadi luka kita yang ada di Banten, menjadi luka kita yang ada di Jakarta, menjadi luka kita yang ada di seluruh Indonesia. Karena aksi pembagian selebaran ini serentak di 899 kampus. Siapa yang mampu menggerakkan 899 kampus di negeri ini? Hanya dua yang mampu, nurani dan akal sehat mahasiswa yang masih merawat sampai dengan hari ini. Dan tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merawat ingatan masa lalu. Kita tidak mau generasi hari ini kemudian ke depan terjadi lagi hal-hal serupa. Kita tidak mau kawan-kawan mahasiswa di masa depan
mengkritisi pemerintah lalu dia dihilangkan paksa oleh negara. Kita tidak mau siapapun ke depan melakukan kritik terhadap negara atau pemerintah dilakukan tindak intimidasi atau kekerasan pada demonstrasi. Jadi ini adalah upaya merawat ingatan. Kita memaafkan tapi tentu kita tidak lupakan. Dan hari ini masih ada 13 aktivis yang belum tahu nasibnya bagaimana. Begitu. Kalau misalnya mereka masih hidup, di mana hidupnya, bagaimana nasibnya? Kalau mereka sudah tiada atau wafat, di mana kuburnya? Sederhana itu aja tuntutan kita kalau untuk pelanggaran HAM. Dinasti politik ini juga kan isu yang ramai juga disuarakan oleh mahasiswa ya. Dan aliansi ini juga konsisten bicara dinasti politik sudah sejak 2 bulan yang lalu begitu. Ya tentu kalau dinasti politik hari ini adalah variabelnya berangkat dari putusan MK soal batasan usia. Jelas orang yang lolos menjadi cawapres melalui putusan MK itu jelas tidak mewakili kaum muda ya. Karena dia menjadi cawapres karena privilege begitu dari orang tuanya. Dan kita bisa berdebat panjang soal itu. Dan isi selebaran ini pun masih soal dinasti politik, kaitan-kaitan dari pamannya yang sebagai ketua MK, lalu ayahnya sebagai petahana atau penguasa hari ini, lalu adiknya sebagai ketua partai yang memang menyusun laporan di MK soal batasan usia. Dan kita anggap ya itu bagian dari dinasti politik, karena dinasti politik adalah petahana yang ke bawah anaknya mencalonkan. Nah itu dalam undang-undang dimaksud atau didefinisikan itu dinasti. Petahana ke atas, nah itu ayah atau bapaknya petahana jika mencalonkan saat dia sedang berkuasa, itu dinasti. Dan itu pun bagian dari rusaknya tatanan demokrasi yang sudah kita bangun sama-sama ya. Dulu Jokowi kita tempatkan sebagai simbol demokrasi negeri ini. Jokowi kita tempatkan sebagai harapan bahwa yang bukan siapa-siapa bisa menjadi presiden. Bukan dari anak presiden bisa menjadi presiden, tapi dia sendiri hari ini yang kemudian merusak cita-cita dan harapan itu. Jadi tetap kita angkat soal dinasti politik dan tetap tegas kita menolak, tidak menerima dan kita melawan sampai kapanpun eksistensi dinasti politik di negeri ini. Kalau itu biar rakyat yang menilai ya. Kalau kita tetap objektif karena kita tidak pernah mengajak siapapun untuk memilih salah satu capres. Kalau kita hanya mengangkat isu-isu yang memang itu ideologis menurut kita. Isu soal demokrasi, bahwa mahasiswa moralnya hari ini menjaga demokrasi ini agar tetap utuh, terjaga, dan ideal begitu. Lalu kemudian kita juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa di negeri ini negara melalui aktor intelektual yang sampai hari ini belum ketahuan, pernah ada orang atau aktivis yang dihilangkan, pernah ada orang yang dipukulin saat berdemonstrasi, pernah ada orang yang diculik sampai hari ini tidak pernah kembali. Begitu. Jadi kalau soal politis, ya itu pilihan masyarakat. Tapi ini kemudian menjadi beban moral kami sebagai mahasiswa, agar kita harus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan apa yang menurut kita benar. Kita suarakan ini melalui tulisan dan kita bagikan sendiri. Kalau mati sih tetap ya. Kalau mereka memimpin juga itu kan embrio dari demokrasi, tapi pasti nanti akan sama dengan Orde Baru gitu. Karena anak kecil jika dididik dia sebagai pembunuh, ya besar akan menjadi pembunuh. Begitupun siapapun yang berkuasa di negeri ini. Ya, ketika kultur dan pemikiran karakternya Orba, ya bukan tidak mungkin nanti ketika dia berkuasa juga akan membawa kultur dan kebiasaan Orba. Kalau bicara isu pelanggaran HAM kan tadi sudah saya jelaskan ya, sudah rutin sampai dengan hari ini 17 tahun Kamisan berjalan. Lalu kemudian teman-teman ex-PRD begitu juga setiap tahun merayakan Wiji Tukul, kawannya sendiri, menyuarakan soal pelanggaran HAM. Lalu kemudian kalau dituduh ini adalah gerakan politis atau ditunggangi, siapa yang mampu menunggangi 800 lebih kampus di Indonesia?
Hari ini mahasiswa sadar dengan akal atau nalar dan nuraninya. Tadi saya sudah tegaskan, hanya dua yang mampu menunggangi 800 lebih kampus itu, nurani dan nalar sehatnya. Keliru ya, mereka menganggap ini negatif campaign. Menurut kita keliru, tapi kita tetap menghormati dan menghargai penyelenggara. Kita tidak mau pemilu ini kemudian menjadi pemilu yang panas begitu. Kita tetap menjaga harmonisasi, mahasiswa tetap ada di rel pemilu yang damai dan netral begitu. Jadi ya kita mengalah. Tapi alasan mereka soal bahwa ini adalah negatif campaign, ya menurut kita keliru gitu. Kenapa? Karena kita bukan tim kampanye. Dan yang disajikan adalah kebenaran, dan ini bukan statement kita sendiri. Di dalam selebaran ini ya dari Kompas, dari mana yang kita himpun lalu kemudian kita jadikan tulisan selebaran begitu. Ya, tapi selebihnya ya tidak ada problem besar ya dengan teman-teman Bawaslu, tapi kita sangat menyayangkan ya begitu ya. Kurangnya kajian aja mereka, tidak bisa membedakan mana gerakan moral dan mana gerakan politis yang mereka maksud itu. Yang jelas kami masih meyakini sampai dengan hari ini bahwa selebaran ini isinya benar. Ini adalah fakta sejarah yang orang harus tahu bahwa pernah ada pelanggaran HAM di masa lalu yang dilakukan oleh negara di negeri ini. Gitu. Dan kita terkaget juga waktu itu ya, ada pihak kepolisian sampai kejaksaan gak pundah, tapi kita tidak hiraukan. Ketika kita dilarang untuk membagikan selebaran di jalan, ya sudah kita bagikan di kampus, karena tujuan kita yang membangun kesadaran. Ini akan terus berlanjut ya, karena aliansi ini tentu bukan hanya satu kampus, juga aliansi ini bukan tidak ada penokohan di dalamnya. Ya ketika ada, jangankan isu nasional, isu lokal pun ya tetap akan kita sikapi begitu. Tapi kalau bicara pelanggaran HAM, lalu soal demokrasi, ketika kita melihat di negeri ini pelanggaran HAM belum selesai, lalu demokrasi dirasa mundur atau rusak, ya tetap kita akan menjadi garda terdepan begitu untuk menyikapi itu. Sampai dengan hari ini kita belum menentukan pilihan ya, saya sendiri belum menentukan pilihan, masih memilih-milih bagaimana pemimpin yang baik dan bagus untuk bangsa ini. Yang jelas ya ada pelanggaran HAM di Republik ini, itu harus diusut tuntas. Kalau kita menolak politik dinasti, ini pernah terjadi di negeri ini. Kompas mengabarkan, Tempo mengabarkan, media-media juga ramai mengabarkan bahwa di negeri ini pernah terjadi pelanggaran HAM, dan itu harus diusut tuntas pelakunya. Lalu kembalikan 13 aktivis yang hilang itu, karena kita melawan lupa begitu. Jangan sampai kita melupakan tragedi masa lalu yang di alam demokrasi itu telah. Pelajaran untuk apa? Agar ke depan tidak terjadi hal-hal kayak begini. Terlepas orang mengaitkan, oh ini ada salah satu capres, ya udah begitu. Kita tidak pernah mengajak atau kita tidak pernah meminta orang tidak memilih capres yang mungkin ada di selebaran ini begitu. Tapi secara ideologi ini upaya kita membangun kesadaran gitu.